Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nufid Jiddan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita akan membahas mengenai perayaan 10 Muharram. Ya, jika kita mendengar istilah ini tentu yang sudah paham akan mengatakan ini adalah perayaannya orang Syiah. Dan memang kita harus mengetahui bahwasanya perayaan ini tidak ada diajarkan dalam Islam. Ya, apalagi dalam perayaan tersebut identik dengan perbuatan yang mengerikan. Ada darah di mana-mana. Ini kita bisa dapati pada video-video yang banyak tersebar di YouTube ya teman-teman. Terutama berada di wilayah yang mayoritas mereka itu berakidah Syiah di Iran dan beberapa wilayah lain seperti juga di Irak gitu. Nauzubillah. Akan tetapi di daerah yang minoritas mereka ini, mereka tidak sampai melakukan praktek yang seperti itu ya, apalagi terang-terangan di jalan-jalan. Di Indonesia mereka masih bersifat tertutup ya, hanya sekedar pukul-pukul dada gitu. Kalau di Iran mereka sampai ada yang melukai kepala dengan pisau, pakai pedang, bahkan ada saya dapati itu pakai nembak pistol ke perutnya. Mereka lakukan ini, mereka anggap ada sebagai bentuk turut sedih ya, meratapi atas kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu yang dibunuh, yang mereka mengatakan ada sebagai bentuk prihatin ya. Padahal yang membunuh Husain bin Ali adalah dari kalangan mereka sendiri ya, Syiah dari Kufah yang mengundang Husain bin Ali yang akhirnya tewas dibunuh oleh mereka di Karbala. Dan mereka mirisnya teman-teman suka menuduh orang-orang yang selain kelompok mereka dengan tuduhan anti Ahlul Bait, padahal mereka sendirilah yang pada hakikatnya membenci Ahlul Bait ya, menyelisih Ahlul Bait dalam mengamalkan syariat Islam. Mereka ini dikenal dengan Syiah, yaitu pengakuan yang mengatakan penolong keluarga Nabi, padahal mereka lah yang menyebabkan keluarga Nabi dibunuh. Nauzubillah. Dalam Islam teman-teman, kita sudah diajarkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan laisa minna man darabal khududa aw syaqqal juyuba aw da'a bi da'wati jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju ya, mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Dan mereka ini telah melanggar sabda Nabi SAW dengan melakukan lebih parah dari ini, bukan saja merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, bahkan sampai melukai badan mereka itu dengan pisau, pedang. Nauzubillah. Yang mereka lakukan ini juga diajarkan kepada anak-anak mereka di lapangan yang bisa ditengok oleh orang, bahkan divideokan. Nauzubillah. Dan mereka mengatakan ini adalah bagian dari syariat Islam, dan ini pula dijadikan ikon bagi orang-orang yang anti Islam, maksudnya inilah ajaran Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Nauzubillah. Dalam buku-buku mereka ya, orang-orang Syiah, ada perkataan dari Ahlul Bait seperti Ali bin Husain, yaitu putranya Husain bin Ali radhiyallahu anhum ya. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya Husain bin Ali tewas di tanah Karbala ketika memasuki kota Kufah
setelah ayahnya tewas. Dia mengatakan, wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah, sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat itu janji berbaiat kepada ayahku, namun kalian menipunya, kalian memberinya janji dan baiat, ya, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian, apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah SAW, ketika beliau mengatakan, kalian bunuh darah dagingku, kalian nodai kehormatanku, kalian bukanlah umatku. Suatu hari Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu dia mengatakan, kalian meratapi dan menangisi kami Ahlul Bait, siapakah yang membunuhi kami? Ya, berbentuk pertanyaan, sindiran. Ya, menangis atas wafatnya Husain, padahal mereka dari kalangan mereka pula lah yang membunuh Husain. Alhamdulillah. Ummu Kulsum binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain, dia juga mengatakan, wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian, mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya? Zainab bin Ali, yaitu saudara perempuan Husain, ketika melihat penduduk Kufah, ya, di Irak menangis dan meratap, ia mengatakan, diamlah kalian wahai penduduk Kufah, laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari kiamat antara kami, yaitu Ahlul Bait, dan kalian adalah Allah. Ulama-ulama Syiah juga berbicara tentang pembunuhan Husain. Murtada al-Mutahhiri, seorang filosof Syiah, mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali, dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri. Ya. Dan dia juga mengatakan Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yakni di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Ahmad al-Buraqi an-Najafi mengatakan, di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah. Jadi mereka ini mengaku, ya, mengklaim, ya, mencintai keluarga Nabi, namun juga mereka menanamkan doktrin permusuhan kepada keluarga Nabi di kalangan masyarakat awam, bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah mereka orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi. Ya, mereka sebar kedustaan doktrin di masyarakat awam Muslim, bahwasanya Ahlus Sunnah yang tidak berakidah Syiah, bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Na'udzubillah. Ini adalah tuduhan yang keji, teman-teman, atas apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Syiah kepada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faktanya teman-teman, ya, kalau teman-teman baca sejarah, mereka lah yang telah membunuh keluarga Nabi. Mereka banyak membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan membela Ahlul Bait, keutamaan ini dan itu, amalan yang aneh, ya, membunuh umat Islam, dan mereka anggap pahala, dan banyak keyakinan-keyakinan yang merusak dan batil yang mereka buat, yang hakikatnya itu adalah merusak Islam dari dalam. Nauzubillah. Jadi teman-teman kalau baca sejarah, itu banyak sekali peran Syiah itu yang berusaha merongrong Islam dari dalam. Ya, mengaku cinta Islam, mengaku mencintai keluarga Nabi, namun mereka menyelisihi apa yang diajarkan dalam Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyelisihi apa yang diperintahkan Ahlul Bait, mengamalkan amalan yang tidak ada diajarkan dalam Islam, dan banyak sekali, sehingga para
ulama di Indonesia termasuk MUI mengatakan kesesatan ajaran Syiah yang tidak boleh berkembang di negeri Islam di Indonesia ini, karena jika mereka berkembang dan banyak, maka kerusakan yang terjadi. Karena kita sudah melihat rentetan sejarah bahkan sampai saat ini, peran mereka yang berusaha merusak negeri Islam dengan keyakinan batil mereka. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam syurga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah salah satu perkataan yang menyindir, ya, agar kita umat Islam jangan terpengaruh dengan tipu muslihat Syiah. Ya. Mereka banyak melakukan kedok. Auzubillah. Demikian teman-teman, video singkat ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.